Ini kalau misalnya kayak gini, kalau bisa bawa-bawa yang viral-viral dong, kayak Squid Game. Gongyu gitu. keren banget sih. Kita nggak kesana tapi Mbak. Kalau misalnya kamu perhatiin beberapa drakor yang pakai handphone Samsung, lu perhatiin deh, itu layarnya tuh bagus banget. Nah si Oppo Find X kemarin ada dapat Labubu. Ya, lah tetap ada fansnya aja yang Yeah. ngikutin dan yang ngedukung Iya gitu. benar. Dia mau pakai Sony kayak Aldo kayak nggak. Ya, selamat datang di The Lazy Gadget News Weekly. Bagaimana minggu lalu? Kayaknya respon-responnya senang sebenarnya sih gue. Iya. Karena senangnya karena bukan karena viewsnya kecil atau gede, tapi lebih ke terkurasi gitu orang-orangnya yang memang ngikutin, dan orang-orang yang memang mau kasih saran gitu, bukan sekedar jatoin gitu, bukan sekedar ngasih head comment gitu. Vibes-nya beda dibanding konten sebelumnya ya. Iya, saya ngerasain itu. Jadinya lebih lebih enak gitu, kita berkomunikasi sama orang yang memang benar-benar Kayak suportif ya. Iya. Dan kalau suportif. misalkan salah dan ada yang kurang ditambahin gitu, bukannya yang kayak tolol lu gitu kan. Awal-awal tuh banyak yang kayak gitu kan. Iya. Ya thank you lah buat yang nonton ya. Kasih, guys. Terima kasih karena sudah mengikuti sampai sejauh ini. Ya, kedepannya kami berjanji akan membuat lebih banyak lagi ya. Lebih tepatnya saya sih ya, karena saya harusnya bikin cerita-cerita juga. Tapi anyway, kita ini udah masuk minggu ke-3 ya berarti ya, dalam Januari. Minggu 2 ya. Jangan cepet-cepet kok. Week kedua ya, week kedua Januari. Dan kemarin itu berarti tahun berapa itu ya? Squid Game itu tanggal berapa ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya, Desember ya. Iya, Desember akhir-akhir. akhir-akhir ya. Ya jadi kita masuk ke berita pertama dulu ya. Berita pertama ini sebenarnya ini juga saran dari kemarin, ada yang komen ini kalau misalnya kayak gini, kalau bisa bawa-bawa yang viral-viral dong, kayak Squid Game. Gongyu gitu. keren banget sih. Kita nggak kesana tapi Mbak, kita ke teknologinya. Saya algoritmanya Gongyu semua mukanya, Gongyu jadi semua, kayak ya. terpapar gitu loh. Tapi kita nggak Keren kesana banget. arahnya Mbak ya. Ini kita ke arah teknologinya ya di sini ya. Karena di Squid Game ini kalau misalkan perhatiin ya, bahkan gak cuma Squid Game doang. Kalau misalkan lo perhatiin beberapa drakor yang pakai handphone Samsung, lo perhatiin deh, itu layarnya tuh bagus banget. Nggak flicker ya? Ini bukan ini not sponsored by Samsung kan. Jadi karena gue juga biasa ngedit series ya. Jadi biasa tuh kalau misalkan lagi ngedit handphone gitu, itu biasa kita ambil gambar handphonenya tuh kosongan. Ketika editing baru diisi. Oke, berarti nggak tampilan kosongan itu dia mati kah atau dia kayak Dia nyalain nyala green screen? tapi ada trackingnya. Jadi nyala cuma ngasih lihat gambar trackingan plus gitu, kayak adalah pokoknya nih harusnya editor Teknis plus ya? Oke. Nah di beberapa series akhir-akhir ini terutama ya, semenjak kemunculan S24, S23 mungkin ya, S24 lah, dia tuh udah mulai tidak menggunakan tracking lagi, bener-bener layar yang di set up gitu. Jadi either dia pakai video di record baru di playback waktu diambil gambarnya, atau enggak ya dia bener-bener ngelakuin hal itu real time gitu. Kelihatan banget soalnya kalau misalkan dia ngelakuin itu real time sama editing tuh bener-bener kelihatan. Tapi ini sebagai orang awam ya kok, aku kan nggak terlalu tahu proses produksi film gitu ya. Meskipun dia dari teknologi layarnya itu nggak flicker, ada perubahan juga nggak sih dari pengambilan kameranya? Dan ada tentunya, karena tentunya kan dia tuh anti reflektif. Nah biasanya kalau misalnya kita ngambil gambar dari samping, itu akan nektok tuh, bocor kemana-mana. Sedangkan dia tuh enggak. Jadi itu salah satu mungkin keunggulan si handphone si Samsung ini. Jadi dia nggak usah kita nggak usah lagi pakai yang namanya tracking lagi gitu loh. Jadi ini seharusnya akan lebih menarik lagi ketika Samsung S25 keluar gitu loh. Oke, tapi kalau dibandingin sama brand lain, misalnya contoh lah iPhone nih, layarnya kan oke juga nih, buatan Samsung juga. Iya benar. Gimana? Mungkin bisa ya, tapi kita harus harus nge-cheat angle. Harus ada main-main angle-nya gimana biar nggak bocor, biar nggak biar nggak kemana-mana lah. Maaf lupa di silent. Berarti kalau kayak gitu yang minim editing itu baru layarnya Samsung ya? Benar, sejauh ini sih iya. Karena kan dia yang punya, yang pertama dia tidak flicker, yang kedua dia punya anti reflektif, yang ketiga dia saturasi tinggi. Outdoor indoor sama treatmentnya juga. Iya benar. Keren juga. Enak. Nah outdoor yang kayaknya belum lihat nih. Saya belum pernah ngeliat ada shot outdoor dengan handphone Samsung main handphone gitu. Jadi kalau yang indoor masih aman karena masih artificial, dia punya cahaya. Tapi kalau misalkan di outdoor kan kita ngomongin matahari, itu tuh udah beda banget ya sama di indoor. Jadi harusnya sih menariknya tuh Squid Game tuh lu kalau perhatiin beberapa di Squid Game tuh adegan-adegan handphonenya tuh dia tuh tidak terlihat seperti editan. Salah satunya adalah ketika Gongyo mencet tombol play ketika dia lagi mainin musik tuh.
Sebenarnya Pas aku belum lagi nonton main. kok karena rame banget jadi takut kena spoiler. Iya, Oh. aku tuh sengaja keep agak lama nggak mau riding the hype gitu sampai udah agak redam baru aku biasa tuh nonton. Anak-anak edgy gitu ya. Iya, biasa anak-anak skena gitu ya. Takut kena spoiler takutnya gitu. Jadi ada beberapa adegan Gong Yu terutama pas awal-awal lah belum masuk ke area gamenya. Dia lagi nge-track banyak handphone bahkan di dalam mobilnya untuk nge-track, dia nyarikan. Jadi ceritanya itu kan dia nyari si Gong Yu tuh di mana. Oh. Nah dia tuh nge-track tuh banyak handphone si tuh. aktor utama si aktor ini kan? utamanya. Jadi handphone itu tidak editan. Mungkin ada editan tapi dalam bentuk CGI, dalam arti touch up ya. Minim lah ya, minim touch up editing. kayak dia benerin mungkin jamnya biar kembar atau nggak motionnya biar enak gitu. Tapi cahaya yang keluar itu bener-bener dari handphone ya kalau misalkan lo perhatiin. Dan itu semua mostly handphone Samsung. Iya. Nah, fun fact-nya lagi kalau misalkan kita ngomongin handphone di drama Korea, ini adalah sebenarnya bisa dibilang konspirasi apa ya, rumor lah ya. Jadi katanya itu kalau misalkan karakternya itu adalah antagonis, dia itu nggak boleh pakai handphone Samsung. Antagonis dalam hal ini dia tuh sampai akhir tidak pernah berubah gitu. Oh, jahat akan lah, tetap jahat jahat ya. terus-terusan dan nggak ada sisi baiknya. Dia nggak boleh pakai handphone Samsung. Makanya kalau misalkan perhatiin, sebenarnya kalau misalkan mau tahu cerita dia ini jahat atau enggak, dilihat aja kalau dia nggak pakai Samsung, dia berarti karakter antagonis. Kalau kita belum tahu gitu ceritanya. Apa yang bikin Koko ngeklaim itu begitu kok? Maksudnya udah lihat berapa film atau udah lihat gimana? beberapa drakor dan emang sudah ngelihat beberapa fun fact dari beberapa orang yang ngebahas juga gitu. Oh, jual. Menarik juga, keren juga brandingannya. Iya, makanya ini itu. sebetulnya menariknya adalah kalau S24 Ultra udah segini, apalagi S25 Ultranya, di mana ini udah bisa di-pre-order di tanggal 23 ya. Iya, di Indonesia. Nah, ini 23 Januari 2025. Hitungannya sebetulnya 22, tapi 22 subuh jadi 23. Iya, jadi iya karena tuh udah ganti Global hari kan, soalnya udah ganti kan. hari ya. Biasa kalau udah dia rilis di US, dia biasa langsung auto Indo gitu biasa. Emang dari tahun ke tahun tuh Samsung emang gitu memprioritaskan juga pasar Indonesia. Iya, karena Seperti market itu. kita kan besar, tidak seperti Apple ya yang tidak memprioritaskan Kapan kita. ini udah pre-order 23 Januari? Apple-nya masih begitu Ya ya. ampun, masih lanjut dramanya. Tapi kalau misalnya kita pre-order itu sebetulnya apa aja keuntungannya berarti, Lin? Kalau Biasanya misalkan, tuh kalau aku lihat dari sebelumnya ya, entah promo bundling, potongan harga sekian atau misalnya dapat seri warna tertentu. Tapi itu biasanya ke handphone foldable-nya sih ya. Iya, Cuman iya, kalau biasa ini tuh lebih ke promo-promo atau Samsung Care-nya dapat garansi sekian. Biasa tuh ada yang promo-promo tapi gitu lah. terakhir tuh yang gue lihat itu, ini benerin ya kalau misalnya gue salah, tapi terakhir gue lihat itu adalah promonya kalau misalkan kita trade in. Kalau iya, misalkan trade-in kita juga, trade in iya. itu ada cashback sebesar 2 juta. Atau biasanya juga kalau misalkan kita beli varian, misalkan contoh kita beli varian 256, dikasih sama dia yang varian 512 dengan harga yang sama. Oh, yang untuk free top up pre-order. gitu ya, iya. Pre-order di awal-awal tuh biasanya Samsung begitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ngomongin untung atau nggak untung, beli duluan atau enggak, gua rasa sih kalau seri S25 ini untung banget ya. Kalau misalkan Samsung tuh kalau misalkan pre-order itu lebih untung daripada beberapa brand. Sebenarnya semua brand lah, hampir semua brand kalau misalkan pre-order lebih untung ya. Iya, karena dia promo bundling dan ininya sih lumayan gede ya Iya, untuk iya, ini iya. karena dia Kayak memang kasih misalnya harga kan eksklusif. Xiaomi kemarin kan juga beberapa 14T-nya 14T itu ketika iya. pre-order dapat, ada yang dapat air purifier, ada yang dapat Iya, power IoT-nya, bank, banyak. ada segala macam banyak. Terus ini si Samsung kalau misalkan itu kemarin kalau nggak salah ada smartwatch juga, ada temen saya tuh ada yang dapat Galaxy Buds-nya ya, Buds-nya Buds-nya. satu set. Nah di si Oppo Find X kemarin ada dapat Labubu. Ya, lanjut. Ya, betul. Terus bos. Yang ketiga kan harus seger. Labubunya kan tadi palsu. Iya. Ya tapi begitu ya, kalau misalkan pre-order beberapa brand harusnya memang lebih untung ya. Jadi lo kalau misalkan mau sikat ya katanya nih si Samsung ini ya, harusnya sih nggak rugi sih. Iya, dan dari bocorannya juga Spesifikasinya. sebenarnya iya lumayan ada peningkatan yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya juga dari chipset juga mengalami peningkatan ya yang di overclock kemarin dan masih pakai Snapdragon 8 Elite dengan embel-embel katanya sih for Galaxy lagi gitu. Ya marketing lah ya kalau gitu ya. ya. Dan masih ada ini ya, masih ada S Pen berarti ya. S Pen dan iya, dan karena udah kemarin Galaxy AI itu di apa sih gede-gedean banget nih di S24, di S25 ini juga katanya ada peningkatan baru nih, nggak tahu nih spesial fiturnya apa. Ya lebih biasanya kalau misalkan Samsung bilang spesial ya nggak lama ya.
Kayak 2 bulan tiba-tiba di Galaxy S24 udah bisa dipakai gitu biasa ya. sih gitu ya, eksklusif dulu untuk pengguna user pertamanya, dan katanya ada Galaxy Ring 2. Jadi Galaxy Ring ya. Iya, ring. Jadi kalau udah baik serinya ring. Ya kalau misalkan kita ngomongin si Galaxy ini sih sebetulnya fitur AI-nya itu plus minus ya. Mungkin plus untuk orang-orang yang mau pakai long term, kayak misalkan lu masih mau pakai S23 atau S24 dan lu nggak mau ganti S25, masih dapetin fitur Galaxy AI ini. Tapi juga sekaligus juga itu jadi hal negatif buat orang-orang yang udah PO gitu. Nggak ada spesialnya lagi ketika lu punya handphone itu 2 bulan kemudian ada fitur itu ada di seri S24-nya. Jadi dan kayak ada fitur yang berbayar ya kan? Iya, ada yang berbayar ya. Mungkin nanti sekarang belum ya? Belum. Nanti ya mungkin ya. Iya. Tapi memang ada desas-desusnya berbayar, cuman kayak pengumuman itu agak sedikit turun lagi ya. Sempat kemarin kan ada info berbayar hype banget kan di media sosial. Sekarang agak meredam lagi sih info-info itu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada info-info berbayar harusnya sih akan di-announce lagi ya. Cuman ini kan karena ada S25 fix akan ada lagi fitur-fitur yang baru nih dari si AI-nya, karena fokus mereka tuh AI banget sih. Gua nggak sabar nih ntar Apple Intelligence gimana kalau berbayar, pasti dihujat kan. Udah mah belum pinter-pinter banget. Belum mapan banget itu fitur, belum tapi proper, udah berbayar. Ini berbayar ya. Misuh. Bahkan si 14T aja sebetulnya udah termasuk AI ya. Si udah bisa Google. Udah, karena udah circle to search bisa. Terus kalau kita mau transkrip, misalnya kita nih, saya rekam pakai 14T ngobrol kita berdua. Kita udah bisa ngetranskrip dia. Dia udah bisa tahu suara A dan B. Jadi suara kita tuh dipisah jadi 2 teks yang berbeda. Udah pinter. Misalnya udah cukup untuk handphone segitu, dia baru ada AI udah cukup pinter. Tapi si Xiaomi ini memang nggak ada specialty khusus ya AI ya, berarti ya? Enggak, ini kayaknya baru-baru kemarin ini aja dia benar-benar fokus ke mulai ke fitur-fitur AI kok yang di 14T ini. Tapi kan dari Google kan kalau itu fiturnya. Collab kan sama Google ya. Nah, kalau misalkan si AI Xiaomi sendiri nggak ada kan? Mungkin ya edit foto. Dia udah mulai ada bener. yang ngapusin objek, erase objek. Iya, udah mulai ada ya. Nambah-nambahin ya. Pokoknya dalam proses editing yang nggak butuh internet. Kalau yang collab sama Google ini kayak masih butuh bantuan internet. Gitu. Nah, ini juga yang bikin penasaran adalah ketika Xiaomi 15 nanti muncul, apakah fitur AI-nya bertambah atau enggak nih? Karena kan ini kan ini flagship harusnya ada kok. Iya, karena kan sudah masuk TKDN ya si 15 ini ya. Ini betul. kita jadi harus ngelihat lagi nih kira-kira apakah ada fitur tambahan dari Xiaomi 15 ini di AI-nya. Karena kalau misalnya kita ngomongin Xiaomi, kemarin HyperOS 2 ini juga cukup lumayan dibahas sama beberapa orang ya, karena ada beberapa peningkatan yang nggak mayor tapi good things to have lah. Kayak beberapa ada animasi yang tadinya kosong jadinya terisi gitu-gitu yang kayaknya user yang high end tuh emang perlu gituan gitu. Jadi terasa dimanjain lah kalau misalkan dia pakai handphone mahal di Xiaomi gitu loh. Sekarang kan memang update dari secara UI-nya ya, dari tiap brand juga sebenarnya peningkatannya udah mulai ke arah bikin pengalaman user tuh jauh lebih smooth kok. Selain HyperOS ini, ColorOS juga sempat Oppo kemarin kan juga katanya peningkatan banget ya. Pas dia ngeluarin Find X ya. Jadi kayak X8, jadi kayak pas orang megang tuh oh ini mulai berasa nih ada peningkatannya nih. Gitu pula kayak menurutku sama si Xiaomi juga memperlakukan strategi yang serupa gitu ketika dia ngerilis si HyperOS 2 ini. Walaupun seperti kita tahu ya itu bukan OS ya, itu adalah UI ya. Betul sekali. Ya penamaan OS ini ya sudahlah ya, ini udah dibahas kemarin ya. Tapi intinya ini sebetulnya bukan OS, ini tuh UI tapi namanya OS. Iya, mungkin karena ngikutin si Apple iOS. Ya, padahal mereka kan memang satu kesatuan ya, maksudnya kok si iPhone tuh beda pendekatannya. Benar. Bukan berbasis bukan ada Androidnya kayak handphone pada umumnya gitu loh. Ya mungkin itu yang mungkin agak tricky orang-orang ya yang nggak bisa ngebedain UI dan OS. Tapi emang di Januari ini emang lagi rame banget ya untuk rilis gini ya. Bahkan di awal tahun kayaknya. Xiaomi aja tuh nggak cuma Xiaomi 15 yang masuk TKDN Indonesia, bahkan ada Xiaomi Redmi 14C juga masuk. Ini tapi mau dibahas nggak nih bocoran Xiaomi 15 yang bakal rilis ya? Masih bocoran sih tapi. Emang apa? Bukan yang sama kan udah. Kameranya udah nggak Leica Summilux lagi kok. Kalau lihat dari bocorannya. Oh iya. Kalau yang kemarin kalian lihat di 14 dan 15. Yang di China tuh sama ya berarti. Udah nggak Leica lagi kan berarti kan. Yang mana nih 15, yang 15? Yang di China kan udah ada kemarin ininya. Bareng harusnya dong, serinya sama. Maksudku nggak akan ada pembeda spesifikasi dong. Iya, berarti yang di China juga Sony kan berarti kan. Dari yang kemarin kan udah rilis di China. Ini yang Ultra. Oh, yang Ultra. Ini ada 2 sih. Kalau ini kan
peluncuran di China dia pakai yang kayak gini. Kalau ini ada juga yang di Ultra nih. Oh, ada yang 15 biasa, ada yang Ultra jadinya ya. Di Ultra itu diklaimnya dia udah nggak pakai sensor Sumilux lagi, tapi maksudnya udah beda nih, sensornya udah pakai Sony Lithia 1 inch. Ini yang menarik nih sebetulnya karena dia tuh ketika pindah ke sensor lain, berarti dia tuh mulai dia mulai mengubah karakteristiknya, di mana kalau misalkan karakteristiknya berubah, harusnya pengguna-pengguna yang kemarin setia dan nganggap bahwa dia mau beli Xiaomi karena si Leica Sumilux-nya jadi kayak berkurang gitu. Kok Sony sih? Jadi nggak berasa nggak berasa spesial lagi mungkin ya, karena kan Leica kan bisa dibilang itu brand kamera yang lumayan tinggi ya. Iya, tapi menurutku buat orang yang nggak terlalu mentingin secara fotografi harus videografi, harusnya sih nggak terlalu ini. Yang penting kayak yang penting foto bagus. Ada orang yang kayak gitu ya. Tapi ketika mungkin orang-orang yang paham yang kayak fotografi harus videografi mungkin yang akan kehilangan itu. Baik lagi sih ketika dia ngelakuin hal ini, processing image-nya gimana? Apakah juga berubah atau tetap sama? Atau jadi bisa mempertahankan karakter dari foto Xiaomi itu sendiri gitu loh. Kalau misalkan nggak berubah ya mungkin akan mempertahankan market dia sendiri juga. Tapi kalau misalkan dia juga berubah, kayaknya juga akan ada market baru yang mau ke sana, karena nggak sedikit juga yang suka sama Sony kan. Iya betul. Sama Xiaomi juga menurutku penggemarnya banyak Mi Fans ini. Jadi kayaknya mau Xiaomi-nya mungkin ngelakuin kayak gimana marketing ya tetap ada fansnya aja yang ngikutin dan yang ngedukung gitu. Iya benar. Dia mau pakai Sony kayak Aldo kayak enggak. Iya, Rafael, Michael. Aduh, sebut siapa Rafael sama Michael? Kan Saul Sony sama Aldo orang TLM. Ya lu cari orang TLM lagi dong. Kok masa nggak tahu? Nggak tahu Sony. Emang Sony juga nggak tahu. Joshua Johannes ya. Iya benar. Ya selain itu juga ada tadi Redmi 14-nya juga dirilis ya. Ini Januari penuh banget sih. Sampai nanti Xiaomi 15 ini juga katanya rumornya bakal dirilis di acara MWC nanti kok. MWC itu Januari, Februari, Maret. MWC ya, Mobile World. MWC dong. Ya maaf ya, W-nya Indonesia. MWC ya, jadi Mobile World Conference. Akan dibahas di sana ya. Jadi secara global akan dibahas di sana. Rumornya sih akan dirilis di sana. Karena kan di China udah kemarin ya soalnya. Ini si 14C gimana nih, si Redmi 14C ini? Redmi 14C ini kan versi ini Redmi ya, maksudku kayak mid-range ini mid-range apa entry ya, lupa. Ya seperti biasa lah ya, Redmi itu kan mid-range-nya dia ya. Ya harusnya spesifikasinya nggak gimana-gimana, dia masih mempertahankan model kamera bulat dominonya itu, yang dimana sebetulnya harusnya tidak usah lagi begini ya. Kayaknya emang lagi stylenya kayak gini deh kok, makanya lagi pada kompak begini terus. Mungkin tapi kayaknya ini bisa dibilang ini untuk menunjang kelas flagshipnya yang tidak begini gitu. Jadi orang yang nggak suka sama ini ya udah nggak usah beli mid-range, beli aja flagshipnya gitu kayaknya ya. Ini kayaknya entry ke mid ya, karena harganya itu sebenarnya kalau dilihat tuh masih 2,2 jutaan kok. Iya. Berarti ini harga entry ya harusnya ini ya. Ini masuk Indonesia kan maksudnya kan? Ini masih dirilis di China sih, di India sorry. Oh. Jadi maybe ada kemungkinan rilis di Indonesia juga. Tapi dengan desain yang ya seperti ini ya guys ya. Tapi dia ada peningkatan ya kalau dari segi performa, karena dia udah pakai Snapdragon 4 Gen 2. Ya pasti ya itu yang diklaim ya, peningkatan chipset dan yang ada performa dan kinerja jadi lebih cepat. Lalu dia juga pakai mana nih baterainya. Ya lagi-lagi handphone yang kayak gini pasti ngunggulinnya baterai gede dan ada peningkatan performa. Dan biasanya pasti layarnya sudah 120 Hz. Iya, tidak seperti betul. Apple ya. 60 mulu. Kemarin ada yang komen, emang buat apa sih lah kenceng-kenceng? Lah. Kan kalau udah yang tinggi udah agak bisa, misalnya mata udah nyaman ya, kalau udah dimanjain, ketika turun kayak pasti berasa ya. Gitu kan, maksudnya pertanyaan yang aneh sebetulnya. Kalau misalkan handphone 2 jutaan bisa nyediain kita gitu, kenapa kita beli belasan juta nggak bisa disediain kayak gitu sih? Pride itu beda. Kalau udah pakai yang logo ya, makanya Apple itu pertanyaan yang bodoh itu sebetulnya. Emang kenapa handphone harus kenceng-kenceng layarnya? Ya emang kenapa kalau misalkan gue mintain kenceng-kenceng gitu, ini handphone 2 jutaan aja bisa kan? Kenapa? Iya benar. Lo pertanyaannya begitu sih? Kenapa ya? Ini sama kayak dia nanya kenapa internet harus cepat itu? Iya. Ya kenapa harus lambat kalau gitu? Aneh banget sih. Tapi penasaran ya kalau bisa approach sama orang-orang yang di Apple tuh, rasanya kayak pengen nanya kenapa sih pertimbangannya itu 60 Hz terus. Gak tahu dah, kayaknya dia punya stoknya banyak kali dulu. Habisin dulu ya, habisin dulu deh. Tapi ya gitulah ya. Lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin Hertz nggak akan ada habisnya. Kita akan berharap di iPhone 17 aja nanti lah ya. Iya, ketika udah stabil ya, karena banyak opini yang bilang juga
karena ini masih trial and error nih TKDN si iPhone 16 kagak tahu sampai kapan. Terus juga kemarin kan udah deal bangun pabrik juga 15, sekian triliun. Tapi ini mau langsung ke sana nih kita nih. Oh iya, baik. Mau langsung ke sana. Ya udah ke sana aja. Ke sana aja ya udah. Ternyata juga belum bisa di-approve karena juga dia bukan bikin komponen iPhone ya. Jadi nggak dibilang iPhone buatan lokal karena dia fokusnya juga yang di Batam adalah AirTag. Jadinya nggak jelas nih. Tapi perpanjangan investasi TKDN periode 2020-2023 kalau nggak salah ya. Itu belum diperpanjang kok. Jadi makanya itu yang bikin kehambat tuh TKDN-nya. Jadi ketika mungkin dia kita bisa harus bayar, jelasin konteksnya dulu sih. Si final keputusan kemarin tuh gimana? Oke, jadi ketika kemarin petinggi Apple nih si Nick Eman, si public policy globalnya itu datang nih ke Indonesia, ketemu sama Menteri Investasi kita Agus Gumiwang. Itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kalau yang investasi BKPM itu Pak Rosan Ruslani. Dia ketemu lah untuk ngedeal lah, akhirnya gimana, akhirnya fix dia bikin pabrik, bentuk realisasinya itu 15,9 something triliun gitu. Oke, deal, tapi menurut Kemenperin ini masih belum bisa ngizinin iPhone 16 tuh punya izin edar kok. Karena komponen yang dia buat itu fokusnya ke AirTag di Batam. Ya, betul. Bukan iPhone, makanya ini dinilai sebagai bukan pemenuhan TKDN ya. Gue nggak terima lu meskipun udah segini triliun. Menurut pemerintah ini nggak bisa dijadikan sebagai lu udah ini yaudah gue izinin edar iPhone 16, enggak, karena komponennya pun berbeda. Dan AirTag itu nggak masuk komponen HKT yang tertuang di Kemenperin kok. Mungkin jelasnya berapa ya? Ada undangan Permenperin nomor 29 tahun 2007 ya. Pokoknya intinya adalah si iPhone 16 ini TKDN-nya akan terhambat. Dan nampaknya dia mungkin Apple ini akan memperjuangkan TKDN ini di iPhone 17 nanti. Iya, jadi ketika dia deal untuk perpanjang TKDN-nya aja, itu menurutku mungkin iPhone 16 akan telat masuk banget, atau mungkin juga di skip, jadi kayak fokus 17. Bener. Kalau saking lamanya ya. Iya, mungkin kayak ya. Siapa mau beli lagi, udah trennya udah turun gitu loh. Saya. Oh ya. Seenggaknya ini nggak usah pakai wifi lagi kok. Iya, emang nggak pakai wifi kan. Ini bisa ya? Hah? Ya kan ini emang daftar, ini mah bisa cukai, ya? ini mah legal. Iya, cukai ya. Legal bro, sembarangan Anda. Kirain selama ini kok pakai wifi. Enggak lah. Jadi intinya si Apple ini akan terhambat lah untuk Indonesia. Dan dimana sebetulnya ini good job juga buat pemerintahan kita ya. Gue sebenarnya mendukung keputusan pemerintah ini karena ya kalau misalkan brand lain bisa, masa Apple nggak bisa? Biar nggak diserang buzzer ya kok. Enggak juga. Enggak. Emang sebenarnya dari awal juga gue cuma mempertanyakan kenapa harus melalui WhatsApp sebetulnya. Itu doang yang gue pertanyakan. Kenapa sih pada nyerang gue gara-gara ngomong gitu? Hah? Menurut tuh biasa aja ngomongin $1 miliar pakai WhatsApp. Itu maksud gue pertanggungjawabannya WhatsApp siapa gitu kan, perorangan pribadi maksud gue. Udah gitu aja guys, konteksnya udah tertutup sampai di sana. Iya, kenapa lu malah ya udahlah ya. Ini kalau sama dosen disuruh marahin. Iya. Ya udahlah ya, tapi ya udahlah, ini kita menunggu aja keputusan si Apple ini gimana ke depannya. Ya gue yakin ntar dia akan berjuang lebih keras lagi untuk iPhone 17 sebelum rilis lah ya harusnya. Kayaknya dia mungkin udah swain gitu, kayak udahlah iPhone 16 gue nggak dapetin hype di awal-awal, ya udahlah. Mungkin juga ada orang yang mikir kayak gitu. Jadi kayak udah ya udah nggak dapet jadi 17 kah atau gitu ya maksudnya ya. Jadi 17 lah udah pas 7. Jadi maksudnya orang-orang juga akhirnya yaudah gue fokus ke 17 aja, nanti mau belinya 17 aja. Dan Apple-nya juga yaudah gue akan fight di iPhone 17 nanti lah kalau kayak gini. Atau mungkin ada juga ketika dia 16 akhirnya misalnya dirilis walaupun telat, ada yang mikir ya udahlah meskipun telat 16 aja. Iya, karena 17 mahal banget. Mungkin juga begitu. Ya, kita akan lihat nanti lah ya langkah si Apple gimana ya. Tapi kalau kita ngomongin Apple, ini juga ada list maaf, angin. Ada list produk Apple terkencang dari versi Antutu. Biasa kalau udah usia gitu kok. Asam lambungnya naik terus ya. Habis minum kopi gua, habis minum kopi. Ada 10 device dari Apple yang yang terkencang versi Antutu. Tapi kita ngomong ini iPad OS dan iOS ya, karena ini device-nya kan device mobile. Yes. Jadi kalau misalkan tahun lalu tahun lalu tuh dia terbagi rata ada 5 iPad, ada 5 iPhone. Tapi tahun ini berarti cuman ini didominasi sama iPad semua, 8 iPad, 2 iPhone doang. iPhone-nya juga 16 doang kok. 16. Bahkan 16 Pro-nya lebih cepat dibanding 16 Pro Max. Oh gitu. Iya. Untuk secara poin Antutu ya. Poin Antutu ya. Kita ngomongin poin Antutu performa ya. Jadi ini memang sebenarnya Antutu ini poinnya nggak bisa dijadikan patokan banget kok, karena kan ada perbedaan dari penggunaannya, baterainya,
temperatur dan lain-lain. Jadi banyak pertimbangan. Cuman sekali di saat pengujian iPhone 16 Pro ini terbukti sedikit lebih cepat dibanding Pro Max. Dan kalau misalnya kita ngomong ginian pun juga biasanya tuh ditesnya berulang-ulang ya. Iya. Jadi Antutunya nggak cuma sekali. Dan ini menandakan kalau misalkan si iPhone Pro itu kan di 1.725.000. Iya. Sedangkan iPhone 16 Pro Max itu 1.715.000. Iya, Ini menandakan memang belum stabil menurut gua kedua device ini. Kok bisa sih si yang Pro biasa tuh lebih kecil lebih gede poinnya daripada yang gede. Dimana kita tahu kalau misalkan yang gede berarti dia punya privilege dimana dia bisa taruh baterai lebih gede, lebih awet, sirkulasi udaranya lebih luas juga. Iya, betul. Tapi kenapa dia bisa lebih kecil poinnya? Berarti memang secara software menurut gue memang belum stabil untuk si seri iPhone ini. Mungkin ya kalau misalkan gue salah tolong dikoreksi di bawah. Tapi maksudnya kalau misalkan kita ngeliat secara goblok-goblokan aja, harga kan lebih mahal si Pro Max, kok bisa sih lebih kecil poin Antutunya gitu. Dimana kalau kita berkaca ke seri-seri 15-nya atau 14-nya, Pro Max-nya itu lebih gede daripada Pro biasanya. Always. Jadi memang ini masih kayak ya trial and error lah ya. Mungkin ini kan akan ada update juga, karena biasa kan selain hardware juga ini ada pengaruh dari si software juga. Ketika dia mungkin udah dapat improve dan lain-lain, mungkin ini juga akan mengikuti nih skornya gitu. Jadi kalau memang mau kalian uji sebenarnya ya cek-cek aja sering-sering si website Antutu, biasa dia akan kasih update gitu. Kayak gitu sih biasanya. Ya makanya kan tadi gue bilang memang permasalahannya memang di software yang belum stabil. Software si iPhone untuk iPhone 16-nya gitu. Karena sisanya masih iPad semua. Sedangkan iPad nih stabil semua ya. Dan ini kalau dilihat memang iPhone, tapi ini yang 11 inch ya kok lebih cepat dibanding 13 inch. Kalau misalnya kita lihat dari segi ruang gitu kan, kayak Koko bilang Pro Max kan lebih gede dari 16 Pro nih. Iya. Ini jadi baru nggak juga nih, jadi pertanyaan baru lagi kan. Kenapa ya bisa begitu ya? Iya, biasa kan yang gede-gede atau yang ukurannya kayak Pro atau yang berapa laptop lah contohnya, itu kan Koko sempat bilang dia sistem ini juga ya, ini lebih gede dan bisa jadi gue juga salah. Karena ya kalau misalnya kita ngomong kayak gitu berarti kan ketika lebih besar device-nya berarti dia punya display lebih besar. Display lebih besar berarti dia punya resolusi juga bisa dibilang lebih besar. Kerja lebih berat. Mungkin kalau kita ngomong perandaian goblok-goblokan aja nih, kalau kita ngomongin kasar goblok-goblokan doang, ini ya bisa diukurnya begitu. Logika gitu kasat mata lah ya. Iya, tapi intinya ada 8 device iPad yang tercepat dan ada 2 device iPhone yang tercepat dari Apple. Yes, tapi mostly ini memang kalau lihat dari chipsetnya berurutan nih. Kalau yang iPad M4, M2, 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 M1, M1. Jadi ya memang nunjukin bahwa sebenarnya performa M4 ini memang mengalami peningkatan, nggak gimmick doang. Iya, memang. Dari perusahaan bahwa ini ada peningkatan ya, tapi pas diuji tuh memang beneran sengebut itu dibanding chipset-chipset sebelumnya. Tapi balik lagi kalau misalkan kita punya iPad kencang-kencang, kalau kata MKBC buat apa? Bener sih, soalnya udah kayak laptop juga ya, nanggung ya antara si. Iya. Bener ya. Bukan laptop, bahkan dia kan iPad OS. Maksudnya kalau menurut si Marquez sih, ya iPhone versi gede ya. Iya, lu punya iPad OS pun buat apa gitu? Punya device kencang kayak gini, sedangkan aplikasinya belum ada yang butuh sekencang ini gitu loh. Bener. Jadi kayak nggak ada bedanya lu pakai versi manapun. Iya. Gitu sih. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin Apple itu tadi ya, ada iPhone dan ada si iPad. Kalau misalkan si Android pun juga ada nih. Yes. Ada versi terngebutnya, versi Android ya, dari Antutu. Ada 10 nama, tapi ada beberapa yang tidak masuk ke Indonesia secara official. Ada misalkan di Red Magic, ada di si Pro Mini Vivo X200. Ada juga OnePlus. Ini Red Magic nih gede banget. Nah, Red Magic ini menembus nih skor Antutu, bukan harga ya. Ini takutnya orang-orang mikir harga lagi ya. Jadi untuk Red Magic 10 Pro Plus itu di 2.924.000 yang terbesarnya. Pakai Snapdragon 8 Elite dengan RAM-nya 28GB 24GB 1TB storage. Dan yang paling rendah ini untuk 10 besarnya di Vivo X200 Pro Mini. Pakai Dimensity 9400. Ya, yang dimana dia tuh tidak masuk ke Indonesia ya. Tapi skornya pun juga bisa dibilang tipis, perbedaannya 2.769.000. Jadi emang kalau kita ngomongin si Antutu nih, Android ini memang sangat kompetitif ya. Iya, kompetitif banget. Lihat ini beda-beda dikit dong nih kok. Kayak OnePlus S5 Pro ini sama yang Red Magic 10 Pro Plus tuh cuma beda berapa ibaratnya.
5.000. Bawahnya lagi juga ya dikit-dikit ya bedanya ya. Jadi kalau misalkan lu lagi ngincar-ngincar handphone Android ya, ini lu bisa cek aja di Antutu ini yang mana yang memang kalau misalkan menurut lu oke, batasan gua adalah Antutu. Kalau misalkan Antutunya oke, gua akan beli. Ya udah berarti lu akan lihat ini nih. Mungkin yang masuk Indonesia yang Oppo nomor Find 1 X itu ya. adalah Oppo Find X8 Pro dengan desain yang jelek ini. Tapi barangnya bagus, device-nya bagus banget, device-nya kameranya bagus, oke kameranya ya. bagus banget. Atau lu bisa pilih yang kemarin baru X200. rilis Vivo X200 Pro. Betul. Dia Iya. dia desainnya tapi nggak ini ya, nggak biji domino ya. Hitam soalnya. Iya, lebih nggak yang kayak transparan kelihatan modul dalamnya gitu loh. Pokoknya masih ada kayak lapisan lagi, jadi kelihatannya hitamnya tapi full. intinya gitu. Vivo X200 tuh lebih bagus lah daripada Oppo Find X8 modelnya. Ya Model, ini kan sekali sama-sama desain BBK ya. Group ya. Gue tidak Secara menjelekkan desain. salah satu ya. Pokoknya nih kalian nih bagus secara performa, tapi desainnya si Oppo ya ampun dah. Kalau nggak lu bisa ambil iQOO juga, iQOO 13 Ini kan menurut kami ya. Betul. Jadi desain kan preferensi ya kalau Betul. desain itu ya. Tapi ini bisa ngomong-ngomong beda-beda. ya, ini nih semua ini dirajai oleh BBK Group loh. Gila ya. Oh iya. Kecuali Red Oppo, Magic tuh semua tuh Vivo, BBK Group loh. Gox, Semua loh, OnePlus, iQOO, Oppo, OnePlus. Vivo, iQOO, itu semuanya BBK Group. Cuma Red Magic doang yang nangkring di ranking 1 dan dia bukan BBK Group. Gila. Ya loh. udah Gox. Hebat emang BBK Group. Memang. Makanya Kelihatan peningkatannya. Benar, peningkatan. Dan dia juga selain ini juga dia juga ngerilis Realme juga ngerilis nih. Ini kan BBK Group juga nih. Yes, Realme 14 Pro Plus, tapi baru rilis di China dengan desain yang beda Yang dikit sama ya. lah sama gini ya. Bisa dibilang sama kayak gini, cuman bedanya tuh kameranya kan ini 4 ya, ini tuh 3 triangle. Oh gitu. Itu doang bedanya. Desain. Kalau kita lihat sekilas iya, coba kalau performa adalah peningkatan Iya, masa beda-beda enggak. tipis namanya HP mid-range ya. Biasa kalau tiap tahun kenaikan gitu kan pasti ada Benar. ininya. Tapi kalau misalnya kita ngomong HP mid-range juga nggak cuma si Realme doang, ada juga si Oppo Reno yang udah 13F. udah masuk ke TKDN juga 13F-nya, Reno 13F. Dan sampai sejauh ini sih belum Dua ada. model ya, 5G dan 4G, yang which is perbedaannya pasti di chipsetnya. Dan tadi ngelihat sempat ada perbedaan di opsi kalau ngerekam. Kalau yang 5G itu bisa sampai 4K, kalau yang satunya lagi nggak sampai 4K, 1080 pixel kalau nggak salah. Nah ini nih, berarti emang si Oppo Reno 13F ini sejauh Iya, ini benar, masih 13. oke-oke aja karena belum ada stitch dari CMO-nya ya. Apa? Tapi kan juga belum masuk juga sih. Nantilah kalau udah masuk, udah rilis banget nih maksudnya ya. Maksudnya secara di Indonesia udah masuk, nanti kita akan lihat lah ya. Iya betul. Terus kamera selfie masih sama. Untuk spesifikasi sebenarnya nggak terlalu yang signifikan banget sih. Baterainya 5800 mAh ya, sama masih pakai super. Ini bacanya VOOC atau super Vux sih kok? Vux ya? Kayak super Vux. Saya baru tahu. Saya biasanya bacanya per abjad. Super VOC biasanya. Iya. Tapi saya dengarnya orang tuh ngomongnya Vux super ya? Vux, Oh, super iya. Vux. Ini masih super Vux Kalau 45 watt. VOC kan penjajah soalnya kan. Dulu Oh kan, VOC ya. Company lagi kok company company. lagi. Iya, super Vux ya. Ya diklaim masih ya soal pengisian dayanya ya Oppo ya cukup oke ya sama 11-12 lah sama Xiaomi menurutku ya. Itu aja sih sebenarnya peningkatannya nggak terlalu beda, cuman karena udah masuk TKDN ini kemungkinan besar juga akan masuk Indonesia bentar lagi, tinggal ditunggu aja guys. Desainnya kayaknya udah mulai berseliweran ya kalau kita lihat di IG-nya si Oppo Indonesia ya. Desain, kalau misalkan lu lihat IG Oppo tuh dia udah kasih lihat beberapa video bahkan untuk kayak pengambilan gambarnya atau barang unitnya. Oh, sama. Secara tiga dimensi sama VO-nya yang jelek itu loh. Iya kenapa ya? VO-nya kayak orang lemes ngantuk belum habis makan nasi, banyakan nasi gitu. Kebanyakan gula. Iya, banyakan gula. Oh sama dia ngunggulin itu apa IP68-nya. Jadi kayak misal IP68 dan IP69 yang udah tahan debu dan cipratan air. Tahan terhadap air. Ini airnya tuh kadang aku agak tricky ya. 68 69 itu bisa kecemplung atau ciprat, itu kadang masih agak aku belum nggak hafal tahap-tahapannya. Kalau bisa IP sekian itu tuh cuman cipratan air atau tangan basah masih bisa diakses. Ada yang bisa benar-benar bisa cemplungin gitu, cuci. Seingat saya sih angkanya itu mempengaruhi di tengah-tengah sama di akhir tuh mempengaruhi, kayak kalau nggak salah di 5-nya atau di 6-nya
di tengah-tengah itu 5 atau 6 atau 4 itu mempengaruhi kayak ini bisa water resistant atau water splash gitu. Di angka belakangnya itu adalah kedalamannya. Lupa saya di mana, yang tengah itu apa yang belakang dulu tuh. Kayaknya sih yang tengah tuh kedalamannya ya. Kedalamannya berapa, yang belakang itu berapa meter dalam ya, waktu makanya kan selalu menit, IP 48, IP 58, IP 68. Iya. Yang ini 68 dan 69. Nah, Cuman kayaknya tuh angka belakangnya itu yang menentukan dia tuh water splash atau waterproof. Kalau 69 ini ponsel terhadap penyemprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Jadi ya ibaratnya mungkin kalau pakai outdoor kena matahari gitu panas nggak mudah rusak. Ya. Berarti kalau IP68 itu kedalaman air 1,5 meter hingga 30 Ini tolong dikoreksi kalau misalkan salah ya. Lagi-lagi ini kan ini cuman nyeblak doang tanpa nyari ini langsung biar cepet ya. Ya jadi di angkanya tuh mempengaruhi. Mungkin kalau misalkan di kamera itu kita ngomongnya weather shield ya. Jadi dia tuh kalau misalkan kena cipratan hujan masih nggak berasa gitu. Iya. Nggak apa-apa, nggak kenapa-napa gitu. Masih aman diakses handphonenya. Ya karena kalau misalkan beberapa HP yang nggak punya rating ini dipaksain kan jadinya rusak. Iya, paling kedip-kedip aja. Ya, kedip-kedip. Dan kalau misalnya kayak gini jangan langsung dicas. Kalau langsung dicas ya biasanya nggak meleduk juga sih. Cuman konslet biasanya langsung nggak bisa nyala lagi. Oh iya, saya kan banyak kasus-kasus ya handphone yang kalau terlalu panas. Kalau meleduk itu ya terlalu panas. Biasanya tuh kalau di kasur. Di kasur katanya nggak boleh loh kok. Di kasur tuh bukan nggak boleh. Di kasur tuh boleh, tapi jangan ditaruh di bawah bantal. Karena dia tuh nggak ada sirkulasi sama sekali di situ. Soalnya pernah baca karena Apple kejadian Support, meledak itu pasti kejadiannya di bawah bantal. Soalnya pernah baca di Apple Support kalau nggak dia tuh nggak boleh taruh di tempat yang nggak ada sirkulasi. Iya, sebenarnya kayak semua kain elektronik gitu. lah, semua elektronik disarankan kan kita juga main laptop nggak boleh di situ kan, sebetulnya karena nggak ada sirkulasinya. Bagian bawahnya kan mati itu sebetulnya langsung. Ya kain. Sebetulnya ya begitu sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita nggak tutup atasnya kan sebenarnya masih ada sirkulasi di situ. Iya. Nah ini kalau misalkan bawahnya udah ketutup pakai ranjang, atasnya ketutup pakai bantal ya udah. Kita kalau ada perigi mau buka bantal bawah kita kan jadi kok handphone saya ledukin ini. Aduh maaf nih. Perigi. Masih zaman ya kok perigi kok. Kalau handphone yang meleduk, ntar rusak, ntar sedih. Sama kayak berita sedih ini juga nih terakhir nih, ada Bukalapak yang sudah tutup operasionalnya. Nah, sebagai bukan pengguna Bukalapak nih sebenarnya tidak terlalu mengerti ya dengan Bukalapak nggak ada bedanya. Fitur-fitur dan fungsinya ya. Nampaknya Bukalapak tuh tidak ada bedanya dengan e-commerce lain, sama kayak Tokopedia, sama kayak Shopee. Cuma perbedaannya sekarang adalah dia ingin menutup semua produk fisiknya. Jadi mereka sudah tidak berjualan lagi, atau dia sudah tidak membuka fitur untuk orang bisa berjualan di website dia. Sehingga dia cuma jualan produk-produk elektronik. Kayak gimana? Pulsa, token listrik, pulsa, pajak motor. Gitu-gitu tuh. Jadi dia cuma melayani itu. Bukannya kalau kayak gitu-gitu bisa langsung di aplikasi fintech ya, maksudnya kayak aplikasi kayak BCA-nya langsung, Mandirinya langsung. Ya mungkin dia juga beralih ke fintech kali, nggak tahu ya. Pokoknya intinya di Bukalapak tapi bisa fintech. Iya, tapi ya intinya dia sudah tidak bisa melakukan hal-hal fisik itu lagi, cuma bisa produk-produk yang elektronik. Gitu. Sebagai penggunanya yang pernah pakai aplikasi ini, menyayangkan nggak kok? Apa justru kayak karena udah nggak ada identitas atau nggak ada pembeda jadi Ididis gitu. Terakhir kali pakai Bukalapak itu tahun 2020, 2021 mungkin. Pandemi. Itu pun karena lagi nyari barang dan cuma ada di Bukalapak doang pada saat itu. Kayak kalau nggak salah nyari. Emang promonya gede kok? Enggak. Jadi mungkin ada beberapa orang kan memang preferable-nya beda-beda ya. Maksudnya dia tuh kayak gue prefer di sini jualannya, gue di sini jualannya. Dan pada saat itu kan saya lagi nyari barang spesifik nih. Cuman ada di Bukalapak. Makanya saya download. Makanya saya waktu itu pakai transaksi untuk Bukalapak. Ini menurut saya yang saya lihat ya. Kalau misalnya Tokopedia kan lebih ke elektronik, beli barang. Kalau kecantikan Shopee. Kalau barang-barang yang kayak apa ya kemarin? Elektronik juga menurutku dulu sebelum JDID website masih bisa diakses. Itu juga karena promonya. Kalau Lazada tuh juga promonya gede-gedean kalau lagi tanggal kembar or sale gitu. Nah, kalau Bukalapak tuh apa sih kok identitasnya? Kalau yang saya tahu beberapa teman saya ya itu di fashion masih jalan. Fashion di situ sama otomotif. Otomotif di situ juga lumayan jalan. Yeyen. Dia tuh jualan lampu motor. Bukalapak kenceng. Nah, pas coba dulu kan saya juga ada online shop tas kan, jual situ juga kenceng tuh. Awal-awal tapi
ya tergerus sama promo segala macam lah ya. Mungkin dia kalah bakar duitnya atau gimana, nggak tahu lah ya, atau ada politiknya gimana. Itu karena kan bisnisnya nggak ada yang membedakan kah? Iya, karena kan si Ahmad Zaki juga sudah resign kan foundernya ya. Jadi ya nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya udah nggak bisa lagi lah kita pakai ke depannya. Soalnya tuh di kasus belakangan ini tuh startup dan fintech gitu ya, misalnya teknologi tech company yang ada di Indonesia yang buatan lokal, itu entah kenapa mulai banyak yang berguguran gitu lah, entah ya tersendat bisnisnya. Kayak salah satunya ini ya yang paling gede ya, si Bukalapak. Satunya lagi banyak sih startup kayak Tani Hoop. Kok tau nggak Tani Hoop? Tani Hoop orang aplikasi gitu. Ada deh pokoknya startup Zenius. Itu kan jenis yang pakai Z apa yang pakai J? Z yang education punya yang biasa ngakses kelas, misalnya kayak mirip-mirip ruang guru gitu Zenius, buat belajar dan segala macam tuh kayak mulai ya susah lah ya. Mungkin bisnis Indonesia mungkin juga lagi seret kali untuk startup apalagi ya. Kita kan baru pulih dari pandemi ya. Ini jadi sebenarnya agak melenceng dari teknologi nih, tapi ya udahlah ya. Kan maksudnya kemarin pandemi itu membuat kita tuh mau nggak mau jadi online, apapun online gitu. Kayak contohnya ya stand up aja lah. Stand up comedy kan waktu kita lagi pandemi kita nggak bisa nonton show secara langsung, kita mau nggak mau beli tiket virtual, beli apa namanya tiket streaming. Makanya gitu. Ada bioskop online juga ya. Iya. Yang bisa bayar nonton bioskop cuman goceng. Kalau misalkan ngelihat pun juga market Comika nih sekarang itu lagi berat banget. Kayak bioskop online juga lagi berat banget gitu. Karena udah back to ini. Karena udah balik lagi ke normal gitu loh. Jadi yang tadinya yang sebenarnya salahnya adalah biasanya kayak gini tuh kayak fast recruitment gitu. Iya. Karena lagi naik-naiknya dia ngerekrut banyak orang, tapi ternyata pas lagi running makin lama makin turun, dia mau nggak mau dia lay off beberapa orang, bahkan banyak orang, dan ujung-ujungnya jadi susah buat survive gitu loh. Berarti kalau kayak gitu bisnis modelnya memang harus bisa dinamis ya untuk sustain di segala kondisi gitu. Jadi apapun kondisinya nih bisnis tetap bisa jalan gitu. Iya. Mungkin bisnis yang kayaknya nggak bisa mati tuh judi kali ya. Waduh, nggak ada matinya itu ya. Cuman tiap hari hidup deg-degan kok. Karena judi kayaknya ya? Salah satu hal yang kayaknya tetap laku walaupun nggak usah dipromo-promoin banget gitu. Itu kayak semua orang gimana? Naluri kayaknya itu orang-orang naluri. Itu tuh kayak sebuah aktivitas atau pekerjaan bantal kutip ya yang nggak perlu dipromo, nggak perlu marketing, nggak perlu campaign. Orang tuh pasti mau aja gitu. Ada segmennya gitu loh dan nggak pernah mati. Kecuali lo memang ya nggak tahu jadi kiat-kiat bikin judi online jadinya ini. Tapi ya intinya ya prostitusi dan perjudian itu kayaknya hal yang nggak usah kita promosiin tapi tetap laku gitu. Orang-orang tetap mau untuk nyariin gitu ya. Hal-hal duniawi. Iya. Menggiurkan. Iya. Tapi ini udah mulai melenceng nampaknya dari teknologi. Ya, kira-kira itu aja lah kita berita di minggu ini kali ini. Di minggu depan ada berita menarik apa kira-kira ya? Pasti ada rilis S25 itu, jadi gimana? Belum dong, minggu depan belum nih. Minggu depan tuh masih tanggal harusnya belum. Rumor-rumor lain. 2 episode lagi lah, 2 episode lain lah. Kita bisa bahas CES. Oh iya CES. Kemarin kamu belum lihat ya? Belum lihat. Saya juga belum lihat. Lihat sekilas sih banyak inovasi menarik ya, layar gulung lah, apalah segala macam. Iya, tapi situ si Wingko ngasihnya ini sih. Ada suara dia nggak? Belum cek, aku belum cek. Okay. Banyak soalnya videonya. Iya layar gulung tapi laptop kebanyakan ya. Iya, laptop. Tahu nih belum cek mobile-nya juga nih ya. Kita cek lah, kita juga kita update bikin inovasi soalnya sih mereka. Iya. Ya, jangan lupa follow IG kita di @thelazygadgets, ada di TikTok juga, ada @thelazygadgets juga. Di situ kita ada update yang berbeda dari YouTube-nya, silahkan di-follow. Dan kira-kira apa yang mau Anda tambahkan di berita-berita ini? Kalau ada yang salah mohon maaf, ditambahin aja di bawah. Terus masukan-masukan buat setup yang baru ini bagaimana, ditambahin juga di komen. Ya nggak Ciolin? Anjay Ciolin. Komanu. The Lazy Gadgets Ciolin. Iya, jangan. Search-nya. Nggak usah di-announce lagi. Nggak usah di sounding. Guys, tolong ketik The Lazy Gadgets Ciolin ya, biar SEO-nya naik. Jangan. Biar SEO-nya naik. Jadi nanti udah nggak ada The Lazy Gadgets, so Lazy Gadgets langsung Ciolin. Iya, Ciolin langsung keluar The Lazy Gadgets. Ya udahlah, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Dadah.